Bismillah, teman-teman, kita lanjutkan membaca buku ini, yakni Titik Temu Wahabi NU, buah karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Kita akan membaca bab ke-10 dari buku ini dengan judul yakni Fakta Berbicara. Wahabi menyambut baik dan mencintai NU. Kalangan Wahabi dituduh sebagai kelompok yang mengkafirkan kelompok lainnya. Tuduhan itu tidak beralasan. Fakta berbicara dan menampik tuduhan itu. Sejak lebih dari 100 tahun sampai sekarang, santri-santri NU berdatangan. Kalau istilah ini benar, karena Nahdlatul Ulama belum lahir saat itu, kerajaan Saudi Arabia untuk menimba ilmu di beberapa kota di Saudi Arabia. Di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Riyadh dan kota-kota lainnya, santri-santri NU itu berjumlah ratusan bahkan ribuan. Mereka disambut dengan hangat oleh saudara-saudara mereka dari warga Saudi Arabia. Mereka berdomisili bersama orang-orang Saudi Arabia di tanah air mereka. Yang kedua, tanpa mereka merasa asing. Seandainya Wahabi mengkafirkan kelompok lainnya sebagaimana yang dituduhkan, maka santri-santri NU tersebut tidak akan mendapat sambutan yang hangat seperti ini. Kami pernah tinggal di kota Riyadh selama 9 tahun untuk menimba ilmu-ilmu keislaman dari para ulama besar di sana. Mereka antara lain adalah Mufti Besar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, Mufti Besar yang sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, Profesor Dr. Abdul Aziz Rabi'ah, dan ulama-ulama besar lainnya. Kami mendapat perhatian mereka layaknya orang tua. Kami mendapatkan kasih sayang dari mereka seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Begitu pula ketika kami di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Kami berkawan dengan beberapa mahasiswa Saudi Arabia selama 4 tahun. Secara khusus kami sebutkan di sini adalah kawan akrab kami, Profesor Dr. Umar Al-Aid, yang sekarang sudah menjadi tokoh dan seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia. Saat kuliah, kami sangat dekat dengan beliau. Pernah suatu ketika beliau datang ke kamar kami di asrama mahasiswa di Bad Riyadh. Beliau membawa daging dop goreng. Malam itu kami makan bersama beliau. Kami merasa seperti di negeri kami sendiri bersama keluarga. Seandainya kalangan Wahabi mengkafirkan yang lain, tentu kami tidak akan menemukan keakraban tersebut dan tidak akan mendapatkan semua kebaikannya. Sebagaimana pula kaum muslimin di dunia ini berdatangan setiap tahunnya ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh serta berziarah. Seandainya Wahabi mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya, bagaimana mungkin mereka diizinkan masuk ke Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah? Bapak Haji Abdullah Syarwani SH, salah seorang anggota delegasi PBNU yang menghadap Syekh bin Bas rahimahullah, Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia pada bulan Februari 1987 Masehi, menyampaikan kepada kami bahwa Syekh bin Bas menyambut delegasi PBNU dengan sambutan sangat hangat. Beliau memperlakukannya dengan sangat baik, melebihi perlakuan seorang pada saudaranya. Demikian pula para ulama di Riyadh, mereka memperlakukan para anggota delegasi PBNU seperti perlakuan Syekh bin Bas kepadanya.
Ustaz Mustafa bin Ibrahim Al-Mubarak hafizahullah, Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta, menceritakan kepada kami bahwa Syekh bin Baz sering menyebut nama Kiai Sukron Ma'mun, salah seorang ulama NU. Dibanding ulama-ulama NU lainnya, Kiai Sukron adalah paling akrab dengan Syekh bin Baz. Kami menanyakan hal itu kepadanya. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa Syekh bin Baz sangat menyukainya. Sehingga ketika Kiai Sukron Ma'mun mengucapkan salam kepada Syekh bin Baz dan belum berjabat tangan, Syekh bin Baz memanggilnya, "Ya Syekh Sukron." Hal ini karena Syekh bin Baz mengenali suara Kiai Sukron Ma'mun tanpa melihatnya karena beliau buta. Tidak diragukan bahwa Syekh bin Baz adalah seorang Wahabi, sedangkan Kiai Sukron Ma'mun adalah ulama NU. Ketika Ustadz Mustafa bin Ibrahim Al-Mubarak tiba di Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar Saudi Arabia, langkah pertama yang beliau lakukan adalah menemui Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz rahimahullah dalam kapasitasnya sebagai Rais Am PBNU. Selanjutnya beliau melakukan lawatan ke pesantren-pesantren yang sebagian besar berafiliasi pada kiai-kiai NU. Saat Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz rahimahullah sakit, Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta ini meminta kepada beliau untuk dirawat di rumah sakit yang terbaik di kerajaan Saudi Arabia dengan ditemani istri dan para pembantunya. Semua biaya untuk hal itu akan ditanggung oleh Khadim Al-Haramain As-Sarifain Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud rahimahullah. Hanya saja Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz tidak berkenan dengan hal itu. Ini semua menunjukkan bahwa kalangan Wahabi tidak mengkafirkan kelompok yang lain, termasuk NU, melainkan menyambut baik mereka dan mencintainya. Fakta ini menjadi bukti dan meruntuhkan tuduhan di atas yang menyatakan bahwa Wahabi mengkafirkan kelompok lainnya. Alasan Wahabi tidak mau mengkafirkan kaum muslimin hanyalah karena mereka takut terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhum." Apabila seseorang muslim mengkafirkan saudaranya sesama muslim, maka pengkafiran tersebut akan kembali kepada salah satunya. Hadis sahih Muslim nomor 224. Jika pihak muslim yang dikafirkan itu ternyata tidak kafir, maka label kafir akan disandang orang yang mengkafirkannya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah didesak untuk mengkafirkan Presiden Republik Aljazair, namun beliau menolaknya karena takut kepada hal tersebut. Warga NU bukan penyembah kuburan. Sebagaimana halnya warga NU dituduh sebagai para penyembah kuburan dan ahli bid'ah. Padahal faktanya tidak begitu. Warga NU hanya melakukan ziarah kubur tanpa menyembahnya. Mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah. NU melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Sholat Jumat dengan 2 kali azan, memanjatkan doa kunut pada sholat subuh, menetapkan bulan Ramadan dengan ru'yah melihat hilal atau menggenapkannya, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang meninggal dunia, dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu bukan bid'ah. Fakta mengatakan bahwa NU bukan ahli bid'ah. Memang betul ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Sholat Jumat dengan 2 kali azan adalah bid'ah. Membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal adalah bid'ah. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah. Berdoa di antara azan dan iqamah adalah bid'ah.
dan mengimani siksa kubur adalah bid'ah, dan orang-orang NU melakukan itu semua, lalu mereka dituduh sebagai ahli bid'ah. Tidak ragu lagi bahwa hal ini menunjukkan ketidaktahuannya tentang agama Islam. Ia tidak mengetahui apa itu bid'ah, seolah-olah bid'ah menurutnya adalah apa yang ia tidak mengetahui dalilnya, atau semua amalan yang ia tidak melakukannya, atau setiap pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Tidak mengherankan jika jumlah bid'ah dalam kamusnya banyak sekali. Apabila ia mengaku sebagai seorang salafi atau wahabi, maka sebenarnya ia telah melenceng jauh dari ajaran salafiyah dan wahabiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sebagian orang yang bermanhaj salafi pada masa kita sekarang ini telah menghukumi sesat orang lain yang tidak sepaham dengannya, meskipun orang lain itu benar. Sebagian lagi telah menjadikan manhaj salafi sebagai hizib atau partai atau golongan, seperti manhaj hizib-hizib lainnya yang mengatasnamakan Islam. Ali bin Hasan Al-Halabi. Secara umum, semua yang diamalkan oleh NU bukanlah bid'ah, karena bid'ah dalam ibadah adalah setiap ibadah yang tidak memiliki dalil secara syariat, sementara amalan-amalan tersebut memiliki dalil-dalil syar'i sehingga tidak bisa disebut bid'ah. Wallahu a'lam. Syekh bin Baz rahimahullah ketika menyambut delegasi PBNU di kantornya di Riyadh pada tahun 1987 menyatakan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan para penyembah kuburan, juga bukan ahli bid'ah. Apakah setelah pernyataan beliau ini masih ada tuduhan lain terhadap NU?